Halo, selamat pagi mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Kesehatan dan Gizi sesi yang kedua. Kita akan belajar tentang pengetahuan bahan pangan. Pada pengetahuan bahan pangan ini terdiri dari bahan pangan nabati, bahan pangan hewani, dan juga bahan pangan bumbu, rempah, dan juga bahan penyegar. Untuk di modul, teman-teman bisa melihat pada modul 2, 3, dan juga 4. Untuk bahan pangan nabati, ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok serealia atau beras. Contohnya yaitu bahan makanan pokok yang teman-teman bisa lihat. Yang setiap hari kita bahkan makan setiap hari. Contohnya yaitu beras, gandum, jagung, ada juga sorghum, oat, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam 100 gram beras ini akan menyumbang energi sebesar 357 kalori. Kelompok bahan pangan nabati yang kedua disebut sebagai kacang-kacangan. Contohnya yaitu kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang merah, kacang hijau, kacang bogor, dan berbagai jenis kacang-kacangan yang lain. Di sini teman-teman bisa ketahui bahwa kacang-kacangan itu sendiri banyak mengandung protein. Kalau tadi bahan pangan serealia tadi yang pertama banyak mengandung karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan banyak mengandung protein, di mana lebih dari 20%. Bahkan kacang kedelai ini kandungan proteinnya bisa sampai 38%. Jenis utama protein yang ada pada kacang-kacangan ini disebut sebagai globulin. Kemudian selain kacang-kacangan, ada juga bahan pangan nabati yang berupa umbi-umbian, di mana bahan pangan ini diperoleh dari dalam tanah. Contohnya adalah ubi kayu, ubi jalar, kemudian ada kentang, dan juga umbi-umbian yang lain. Di mana di sini pada umbi-umbian ini contohnya yaitu umbi talas itu bisa mengandung pati yang mudah dicerna. Di mana kandungan pati pada ubi talas ini sekitar 18,2%, sedangkan kandungan pati pada umbi Garut mencapai 19,4 sampai dengan 21,7%. Jadi pada umbi-umbian ini mengandung sari pati. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu bahan pangan nabati terdiri dari sayur dan juga buah. Di mana sayuran ini merupakan tanaman hortikultura yang berumur relatif pendek. Jenis sayuran bisa dikelompokkan menjadi sayur daun, ya contohnya bayam, kangkung, ada juga sayur akar, contohnya adalah wortel, kemudian ada sayur biji, ada petai, ada kacang kapri, sayur tunas, contohnya ada rebung, kemudian sayur buah contohnya ada tomat dan mentimun dan juga sayur bunga contohnya kembang kol, kemudian ada brokoli dan sebagainya. Itu adalah bahan pangan nabati. Berikutnya adalah bahan pangan hewani, contohnya adalah daging. Di mana daging ini kita bisa ambil dari hasil olahan daging, baik daging ayam, daging sapi, atau daging yang lainnya. Contohnya hasil olahannya yaitu ada bakso, ada sosis, ada abon, bisa juga dalam bentuk kornet, dan sebagainya. Ini yang sering ada di toko-toko ya, toko-toko daging atau frozen food. Kemudian yang kedua, bahan pangan hewani yang kedua adalah dalam bentuk ikan, di mana ikan ini merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia, di mana Indonesia memiliki perairan yang luas dan kaya akan sumber-sumber perikanan. Kemudian berikutnya yaitu berupa telur gitu, di mana telur ini dalam satu butir telur ini terdiri dari 65% bagian putih telur dan juga 30% kandungan dari kuning telur. Telur ini mengandung banyak protein, salah satunya bermanfaat untuk mencegah terjadinya stunting pada anak balita. Dan bahan pangan hewani lainnya yaitu dalam bentuk susu, di mana susu ini merupakan hasil sekresi dari kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya. Di sini kita lihat bahwa air merupakan bagian terbesar dalam komposisi susu, di mana berjumlah 87,25%.
Kemudian bahan pangan yang ketiga, teman-teman bisa lihat yaitu dalam bentuk bahan pangan bumbu, rempah, dan juga bahan penyegar. Di mana bahan pangan bumbu ini mempunyai banyak fungsi dan berguna bagi kehidupan manusia. Bahan pangan bumbu ini juga dapat diklasifikasikan secara umum. Campuran bumbu dalam pengolahan makanan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bumbu kuning dan juga bumbu putih. Kemudian menurut keadaannya itu dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bumbu basah dan juga bumbu kering. Dan juga menurut bagian tumbuhannya digolongkan menjadi bumbu yang berasal dari biji-bijian, kemudian dari buah, dari bunga, dari daun, dari kulit batang, dan sebagainya. Teman-teman sekalian, nanti teman-teman juga akan memahami bahwa bumbu itu sangat bermanfaat dalam pengolahan makanan, terutama dalam memberikan taste atau cita rasa. Contohnya bawang merah, bawang putih, pala, cabai, merica, kemiri, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam bahan penyegar itu bisa dalam bentuk minuman, contohnya adalah kopi, teh, dan juga coklat. Untuk lebih detail, teman-teman bisa lihat pada modul 2 di buku bacaan teman-teman sekalian. Pada sesi kedua ini, teman-teman akan ada akan ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan, di mana 2 soal tersebut diambil dari salah satu contoh kasus. Tolong teman-teman kerjakan berdasarkan teori, pemahaman, dan juga pengalaman yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman menggunakan sumber lain, mohon jangan lupa untuk menuliskan citasinya pada referensinya. Demikian disampaikan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya melalui jalur pribadi. Terima kasih, sehat selalu dan sukses semuanya. Selamat pagi semuanya.